Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat yang dimuliakan Allah dimanapun berada, pada kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan tentang silaturahim. Tentunya silaturahim ini merupakan perintah Allah, sunnah Rasulullah yang senantiasa harus kita lakukan. Baik silaturahim yang kita bangun yaitu terhadap sang pencipta kita, yaitu Allah, yaitu hablum minallah, maupun silaturahim sesama kita, sesama manusia, hablum minannas. Silaturahim baik hablum minallah maupun hablum minannas harus senantiasa terbangun dan berjalan dengan baik, karena tidak dikatakan mukmin yang baik ketika hanya bisa membangun silaturahim hanya kepada Allah, sementara sesama manusia kita kurang baik. Atau sebaliknya, silaturahim yang kita lakukan baik kepada sesama manusia tetapi kurang baik terhadap sang pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini banyak sekali gambaran yang ada di sekitar kita, yaitu ada yang melakukan silaturahim, hablum minallahnya baik, dia ahli ibadah, ahli syaum, ahli tahajud, tapi dia kurang baik sesama keluarga ataupun tetangganya. Ini tidak dikatakan mukmin yang baik, karena sesungguhnya orang mukmin harus tercermin dari sikap dan perilakunya. Yaitu suatu ketika Rasulullah pernah menyampaikan, maukah aku tunjukkan bahwa orang-orang yang beriman adalah senantiasa memiliki akhlak yang mulia. Satu sahabat pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ma huwa din?" Wahai Rasulullah, apa itu agama? Maka Rasul menjawab, yaitu husnul huluk, memiliki akhlak yang baik. Sahabat ini sampai bertanya 3 kali, "Ya Rasulullah, ma huwa din?" "Ya Rasulullah, ma huwa din?" Wahai Rasulullah, apa hakikatnya agama itu? Maka Rasul menjawab dengan singkat, padat, dan bermakna. Jawabnya sama, yaitu husnul huluk. Hakikat dari agama adalah tercermin dari akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang senantiasa bisa dirasakan baik oleh keluarga, masyarakat, maupun umat yang ada di sekitarnya. Ini memiliki akhlak yang baik. Maka dianya dan sebagusnya ketika dia ahli ibadah, maka harus memiliki perilaku yang baik juga terhadap keluarga maupun lingkungan. Sebaik-baik terhadap keluarga yaitu yang dicontohkan Rasul. Maka Rasulullah menggambarkan, walaupun di tengah berbagai kesibukannya, Rasulullah masih memiliki kesempatan, waktu, perilaku yang baik terhadap keluarganya. Maka Rasulullah adalah sebagai uswah, suri teladan yang bisa membangun hablum minallah, hablum minanasnya terjalin secara baik dan utuh. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, ada juga yang memiliki perilaku yang baik terhadap keluarganya, terhadap teman-temannya. Dia senantiasa dermawan, berbagi, tetapi sayang ketika pas adzan dia tidak mau melaksanakan sholat. Maka perumpamaan ini bagikan seorang mu'alim, sholat itu adalah nilainya 1. Sementara kebaikan yang lain ada diperumpamakan 0. Ketika dia rajin berinfak sedekah menjadi 10. Dia rajin membantu orang tua dan keluarganya tambah lagi 0 menjadi 100. Ketika satunya hilang, sholatnya tidak ada, maka 0 tadi tidak bernilai. Maka tetap yang harus kita bangun adalah justru kedua-duanya, hablum minallah, hablum minannas. Secara horizontal maupun secara vertikal harus baik. Maka disebut Islam adalah seimbang. Sahabat yang dimuliakan Allah, begitupun dengan tarbiyah Ramadan yang diberikan Allah kepada kita, tentunya ini agar terbangun kedua-duanya, memiliki hubungan yang baik kepada Allah dan juga hubungan baik sesama manusia. Bukankah dengan Ramadan ini ketika malam hari kita memaksimalkan, mengoptimalkan untuk beribadah, tapi ketika di siang hari kita
yaitu menahan dari makan dan minum, menahan dari berbagai hawa nafsu. Artinya gambaran dari menahan ini agar timbul dari saum kita perilaku yang baik, yaitu bisa berempati, bersimpati ketika kita memiliki rezeki, maka kita siap sanggup memberikan bantuan kepada keluarga saudara-saudara kita. Jangan acuh tak acuh, sudah merasa baik, merasa soleh ketika kita ahli ibadah, ahli tahajud, tapi tidak memperdulikan, memperhatikan keluarga atau tetangga yang di sekitar kita. Tidak dikatakan mukmin yang sempurna malam yahtam bi amril muslim falaisa minhum, maka dia tidak dikatakan orang muslim atau umat Rasul ketika dia tidak memperhatikan keluarga atau saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemudian silaturahim tentunya kita pada musim pandemi ini tetap kita bisa membangun silaturahim, yaitu membangun silaturahim hablum minannas. Bagaimana supaya silaturahim hablum minannas kita terjalin baik? Jadi silaturahmi di masa pandemi tetap bisa kita lakukan. Karena silaturahim ini sebagai salah satu kunci selain dari perintah Allah, sunnah Rasulullah adalah mendapatkan berbagai kebaikan, mendapatkan berbagai keutamaan. Baginda Rasul menyampaikan, man ahabba ayyub sata lahu rizquhu wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Maka barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka bangunlah silaturahim. Nah, jadi tadi silaturahimnya hablum minallah, hablum minannas. Harus senantiasa dibangun silaturahim. Dan ini banyak teman-teman kita yang pernah mengalami ketika dia baru nikah, dia belum bekerja, tetapi kuncinya dia silaturahim. Hari pertama ke si A silaturahim, hari kedua ke si B silaturahim, ketiga ke si C, terus. Tapi betul pada kenyataannya bahwa dengan silaturahim itu memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Insya Allah ini terbukti ya. Begitupun kan rezeki bermakna luas. Ya dapat jodoh, mendapatkan lapangan pekerjaan, itu dengan apa? Dengan silaturahim. Jadi jangan malas silaturahim ini. Baik ketika orang dapat kebahagiaan maupun orang dapat musibah. Tapi yang paling luar biasa ketika di tengah kesibukan kita bisa membangun silaturahim terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan sekali. Artinya berada dalam kondisi yang sangat lemah. Apakah dia terpuruk dalam ekonominya, kita bisa membangun silaturahim. Kemudian bisa menyemangati kalau kita ada materi, bahkan kita berikan bantuan untuk modal, itu sangat luar biasa. Dan kebaikan ini pasti ketika kita mengalami ini akan insya Allah terasa sangat luar biasa dan susah dilupakan. Dan kita ingin membalas kebaikan orang yang demikian. Ini banyak sekali terbukti, kan ada dalam sebuah buku ya. Jadi isi segelas kosong ya. Salah satu ceritanya yaitu dikisahkan seorang yang pelajar begitu kehausan karena dia dalam perjalanan dari rumah ke sekolah itu jauh sekali. Nah, sehingga menemukanlah yaitu di tengah perjalanan tadi padahal dia hanya butuh air. Tetapi ada seorang ibu dan melihat kondisi tadi, dia bukan hanya memberikan air tapi lebih baik yaitu dia memberikan ya air susu. Ya sangat luar biasa dan diberikan juga yang lainnya. Sehingga singkat ceritanya dan begitu bertahun-tahun ternyata si ibu tadi mengalami ya penyakit, kemudian pada akhirnya penyakitnya sangat luar biasa, di tengah tua renta suaminya sudah tiada. Ya jadi singkatnya ketika dia sakit dan tidak sanggup membayar lagi, ya pada akhirnya menyerahkan, mau digimanakan. Tetapi ternyata pertolongan Allah bahwa sesungguhnya di tengah kerisauan kegelisahan ibu dan juga keluarganya yang sudah tidak sanggup membayar, maka ketika dilihat ke tempat pembayaran ternyata sudah dibayar dan
Dibayarnya itu cukup dengan 1 selembar, sudah dibayar dengan segelas air susu. Apa maknanya? Ternyata yang si ibu beberapa tahun yang lalu ketika tadi anak pelajar tadi ternyata sudah sukses dan menjadi seorang dokter, dan si dokter ini tahu bahwa si ibu ini pernah melakukan kebaikan, maka subhanallah, dan si ibu pun terharu dan menangis. Ini sesuatu yang tidak mustahil terjadi kepada saudara-saudara kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu sebuah gambaran. Jadi kebaikan itu di mana saja, kapan saja kita lakukan. Jangan pernah merasa menyesal dan jangan pernah merasa merugi. Lakukanlah kebaikan dan kebaikan dimanapun. Insya Allah ketika kita menanam kebaikan, maka kita pun akan nanti memanen ya hasil dari sebuah kebaikan tadi. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemudian bagaimana kita membangun silaturahim di masa pandemi ini? Yang pertama bisa kita lakukan ketika kita memiliki rezeki, yaitu walaupun dengan keterbatasan ya, kita bisa ngirim parcel kepada orang tua kita, saudara kita kirimkan itu dengan hadiah yang kita berikan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Tentunya bukan nilainya yang besar, tapi nilai sebuah perhatian yang kita berikan kepada keluarga dan saudara-saudara kita. Baik yang terutama yang di kampung-kampung yang ya sangat membutuhkan. Termasuk juga mungkin di kota juga sekarang dengan kondisi ini banyak yang merasakan berbagai dampak dari pandemi ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan silaturahim lewat media sosial ya, telekonferensi. Kemudian juga bisa dengan Zoom, dengan Google dan sebagainya banyak. WhatsApp juga bisa dilakukan. Kita melakukan silaturahim lewat media sosial. Itu sehingga tetap kebaikan, keakraban, saling mendorong, saling memotivasi, karena pada hakikat silaturahim ini bukan jasadiahnya saja, tapi nilai kebaikan tentunya. Ya kalau utamanya tadi di masa normal kita jasadiah, fikriyah, qalbiyah, maliyah bisa kita lakukan dengan sebaiknya dan seutuhnya. Tetapi dengan musibah ini juga jangan membuat lantas kita malas untuk bersilaturahim. Masih banyak beberapa cara, termasuk tadi pengiriman parcel, kita kirim ke keluarga saudara-saudara kita. Yang kedua ucapan selamat, kemudian juga ya saling menyampaikan kebaikan. Ada juga kita ya mengirimkan WhatsApp ataupun video hiburan, nggak apa-apa, tapi jangan sampai keterlaluan ya. Jadi itu bisa kita lakukan. Yang paling penting dari silaturahim itu adalah nilai kebaikan, nilai kemanfaatan, semangat dalam ketaatan, semangat dalam beribadah. Ini yang penting yang kita lakukan. Ketika saudara kita dalam keadaan resah dan gelisah, kita dorong, kita motivasi. Ketika saudara kita ada dalam kesuksesan, kita ingatkan untuk senantiasa mengeluarkan infak sedekahnya. Tetapkan nilai kebaikan. Tapi sebaliknya saudara kita yang mengalami futur dalam beribadah, ya kita bukan merasa yang lebih soleh, paling soleh, tetapi kita saling mengingatkan. Karena dalam agama siapapun, dimanapun kondisinya harus melakukan, yaitu saling menasihati. Dalam surat Al-As, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal as innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wal as, demi waktu, innal insan, semua manusia, lafi husrin, berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi ingin terhindar dari kerugian, siapapun, kaya, miskin, pejabat ataupun biasa rakyat, kalau memiliki iman, insya Allah tergolong orang yang terhindar dari merugi, melainkan orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, dibuktikan keimanan, wa amilus sholihat, bukan hanya iman, pengakuan baik di lisan, bukan hanya pencitraan, tapi harus dibuktikan dengan wa amilus sholihat, yaitu dengan amal soleh. Laisa taman
Jadi tidak dikatakan beriman, walakin mawakiro sodaku amal, melainkan dia membuktikan dengan perbuatannya. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, di ayat ini yaitu watawassaw bil haq watawassaw bis shawab. Karena iman dan amal kita terkadang naik dan turun. Al iman yazid wa yankus. Makanya perlu, yaitu termasuk ustadz kita dikatakan orang yang lain ustadz, tapi sesungguhnya kita mengakui, menyadari ilmu kita masih sedikit, amal kita masih kurang ikhlas, masih sedikit. Diingatkan oleh saudara kita, istri kita, anak-anak kita, itu kan nasihat, atau teman-teman kita. Kita harus siap, sanggup menerimanya, bukan hanya menasehati tapi tidak mau dinasehati, membenarkan tapi tidak mau dibenarkan ketika kita salah. Makanya dalam agama konsepnya itu watawassaw bil haq watawassaw bis, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, tip yang bisa dilakukan silaturahmi di masa pandemi ini yaitu dengan apa? Yaitu dengan doa. Kita saling mendoakan, silaturahim itu pun. Karena salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah ketika orang yang didoakan itu tidak mengetahui. Jadi ini kan sangat luar biasa. Jadi doa itu kata siapa bukan silaturahim. Karena dari hakikat silaturahim itu nilai kebaikannya. Ketika kita mendoakan kepada keluarga kita, saudara kita, ibu kita, teman kita, istri kita, guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada, kita doakan. Senantiasa ini kan sebagai bentuk silaturahim. Insya Allah di tengah pandemi ini kita bisa melakukan doa-doa terhadap saudara-saudara kita. Sehingga dan ini menjadikan doa itu adalah salah satu senjata yang sangat luar biasa. Doa silahul mu'min. Doa itu menjadi senjata bagi orang-orang beriman. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu mungkin tip dan kiat silaturahim agar senantiasa kita selaku orang mukmin, selaku orang yang beriman untuk terus membangun silaturahim secara baik hablum minallah maupun hablum minas, sehingga kita disebutkan menjadi orang-orang beriman yang paripurna. Akhir kalam, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqul qada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.